Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmat dan taufiknya, di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan meridhai kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya menyadari bahwasanya manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Maka sudah barang tentu yang namanya interaksi sosial, atau dikenal dengan bahasa agama dalam bahasa Arab atau bahasa fikihnya adalah muamalah, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang namanya orang hidup, yang namanya orang bersama dengan orang lain, hidup di tengah-tengah masyarakat, tentunya dia akan melakukan interaksi sosial atau muamalah. Dan alhamdulillah para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang sempurna dan agama yang membawa rahmat. Agama Islam mengatur seluruh sisi-sisi kehidupan manusia, baik itu hubungan antara makhluk dengan Khalik, dan hubungan antara makhluk dengan makhluk. Muamalah termasuk perkara yang ditekankan, yang diatur, yang sudah ditentukan adab-adabnya, tata caranya di dalam Islam. Apabila adab-adab, peraturan, rambu-rambu yang ditetapkan oleh Islam tersebut kita mengindahkannya, menjaganya dan melaksanakannya, maka insya Allah muamalah atau interaksi antara sesama manusia, hubungan kita dengan sesama akan membuahkan hasil yang manis, akan menimbulkan rasa kenyamanan, rasa kecintaan, rasa kasih sayang, saling tolong menolong, saling peduli antar satu dengan yang lain. Namun jika adab-adab, rambu-rambu, aturan di dalam bermuamalah tidak kita indahkan, tidak kita perhatikan, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Maka para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan membicarakan dua adab utama di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi sosial, di dalam berhubungan antar sesama, hubungan antara makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Baik, apa dua adab utama itu? Yang pertama, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya seseorang itu menjaga dan melindungi dan mengindahkan hak-hak manusia. Karena sesungguhnya Islam itu sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi, sangat memperhatikan hak-hak manusia serta melindunginya dari berbagai macam kezaliman. Iya, Islam sangat memperhatikan hak-hak manusia, menjunjung tinggi dan melindunginya dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengganggu, yang bisa merugikan. Berikut ini para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak manusia. Diharapkan kita ini dengan mengetahui betapa
besarnya perhatian Islam kepada hak-hak manusia, kita pun mengindahkan hak-hak manusia itu. Kita memiliki semangat untuk memperhatikan hak-hak manusia sebagaimana perhatian yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Yang pertama yang menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap hak-hak manusia adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai sekalian hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, dan aku jadikan kezaliman itu haram juga untuk diperbuat oleh sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi Allah telah tetapkan pada dirinya sendiri bahwasanya Dia tidak akan menzalimi hambanya sedikit pun. Sebagaimana Allah tetapkan hukum tersebut pada dirinya sendiri, Allah pun menyampaikan pesan kepada kita semuanya supaya kita tidak saling menzalimi. Tidak ada di antara kita yang menzalimi dan tidak ada yang terzalimi. La tadlimuna wa la tudlamun. Ini adalah semangat yang diajarkan di dalam Islam kepada kita semuanya. Kemudian para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang sangat penting, kesempatan yang sangat mulia, momen yang sangat agung, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan, haji yang pertama dan terakhir di hari Arafah. Di saat berkumpulnya seluruh jamaah haji, mereka mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan-pesan penting, pokok-pokok ajaran Islam. Di antara yang beliau sampaikan adalah, Ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dirusak, untuk diganggu oleh sesama kalian. Iya, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram untuk dirusak oleh sesama kalian. Mulia, sakral, sebagaimana mulia, sebagaimana sakralnya hari kalian ini, hari Arafah. Sebagaimana mulianya, sakralnya bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana mulianya, sakralnya tanah kalian ini, tanah haram, tanah suci Makkah. Jadi Rasulullah tekankan kepada kita bahwasannya harta manusia, darah manusia, kehormatan manusia itu sesuatu yang sangat sakral. Maksudnya tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi. Sakralnya seperti apa? Seperti hari Arafah, seperti bulan Dzulhijjah, seperti tanah suci Makkah. Kita semuanya mengagungkan, memuliakan, menjunjung tinggi tiga perkara ini. Hari Arafah kita memuliakannya, bulan Dzulhijjah kita memuliakannya, dan dia adalah merupakan salah satu dari al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Ada berapa bulan-bulan haram? Ada 4. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa maksudnya bulan-bulan haram? Perkara yang haram yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut nilainya lebih berat
perkara-perkara yang haram lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keharamannya lebih ditekankan. Membunuh haram di semua bulan, di semua waktu. Tapi kalau pembunuhan terjadi di bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram tersebut, maka ini dosanya lebih besar. Larangannya lebih ditekankan. Demi untuk menghormati bulan-bulan tersebut, bulan-bulan yang mulia. Ini kita diperintahkan supaya kita ini benar-benar menjaga bulan tersebut, jangan sampai ada kezaliman di antara kita. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di sisi Allah itu ada 12 bulan. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian saling mendolimi di bulan-bulan tersebut. Artinya kezaliman di bulan-bulan tersebut ini lebih, ini Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan lagi supaya apa? Jangan sampai diperbuat kezaliman itu. Walaupun kezaliman ya haram di semua hari, di semua waktu haram. Tapi di bulan-bulan tersebut, ya karena bulan-bulan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang sakral. Nah, maka jangan sampai ada kezaliman, jangan sampai ada pertumpahan darah di bulan-bulan tersebut. Itu maksudnya al-asyhurul hurum. Bulan-bulan yang mulia. Dzulhijjah salah satunya. Salah satunya adalah Dzulhijjah. Apalagi harinya hari Arafah. Jadi dia adalah bagian yang termulia dari bulan mulia, hari Arafah. Apalagi di tanah suci Makkah, terkumpullah 3 kemuliaan: hari Arafah, bulan Dzulhijjah, tanah suci Makkah. Kalau kita menganggap bahwasannya ini, meyakini bahwasannya ini adalah sesuatu yang mulia, ketahuilah bahwasanya hak-hak manusia, darah manusia, harta manusia, kehormatan manusia itu sama sakralnya dengan itu tadi. Sebagaimana kita tidak boleh merusak kemuliaan bulan-bulan tersebut, perkara-perkara mulia tadi, maka demikian juga kita sangat haram, sangat dilarang tegas untuk merusak hak-hak manusia, baik itu berkenaan dengan hartanya, jiwanya, atau kehormatan dirinya. Yang ketiga, yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya perhatian Islam terhadap hak-hak manusia, yaitu di dalam fikih terdapat kaidah tentang yang berkaitan dengan muamalah, yaitu bahwasannya al-khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu walakin ma'al itlafi yathbutul badal. Ya. Sesungguhnya kekeliruan atau dosa yang diperbuat dikarenakan lupa, tidak sengaja, dipaksa, itu digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Apa tadi? Perbuatan dosa yang dilakukan karena lupa, tidak sengaja, dipaksa, itu digugurkan dosanya oleh Allah. Ini Allah tidak menganggapnya sebagai dosa. Ya, namanya juga orang lupa, tidak sengaja, ya. Kemudian apa? Dipaksa, digugurkan, nggak dianggap dosa. Walakin ma'al itlaf yathbutul badal. Akan tetapi kalau ada orang yang berbuat dosa yang tidak disengaja tadi dan menyebabkan kerusakan, maka tetap ada dendanya, tetap ada ganti ruginya. Urusan dosa dimaafkan, tapi kerugian-kerugian yang sudah terjadi, nyawa yang sudah terlanjur melayang, ya, atau harta yang sudah terlanjur rusak, ini tetap ada ganti ruginya. Nggak dibiarkan
urusan selesai begitu saja. Kalau dosa sudah dianggap selesai, nggak ada dosa, sama sekali tidak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi urusannya sama orang yang menjadi korban ini tadi, yang menjadi akibat dari dosa yang tidak disengaja itu tadi, itu tetap ada, tetap diusut di dalam syariat, tidak buyar selesai begitu aja, enggak, tetap ada yang urusannya. Contohnya adalah masalah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan dengan pembunuhan yang tidak sengaja ini, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali kalau tidak sengaja. Wa may yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Dan siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, maka wajib baginya untuk membebaskan budak mukmin dan membayar diat, denda, diserahkan kepada keluarga korban, kecuali jika keluarga korban bersedekah. Tahukah panjenengan semuanya berapa besar diat atau denda untuk pembunuhan yang tidak sengaja ini? Berapa besar dendanya? 100 ekor unta. Anggaplah satu unta 25 juta. Sebenarnya lebih, tapi anggaplah 25 juta. 100 ekor unta berarti 2,5 M. 2,5 M. Itu pembunuhan tidak sengaja. Kalau antum bertanya, loh kan tidak sengaja, kenapa kok berat sekali? Ya bagaimanapun juga sudah jatuh korban. Kalau antum pengen tahu jawabannya, cobalah memposisikan diri sebagai keluarga korban. Yang meninggal ini orang yang sangat antum cintai. Ya, sebenarnya juga kurang 2,5 miliar itu. Ya, belum bisa menggantikan orang yang sudah pergi tersebut, orang yang sangat dicintai, orang yang kedudukannya sangat penting di keluarga misalnya, tulang punggung rumah tangga misalnya, meninggal dunia, pasti berduka, pasti bersedih, bahkan mungkin merasa sangat dirugikan sekali. Maka tidak heran kalau Islam menentukan diat yang sedemikian besar. Ini menunjukkan betapa Islam itu sangat menghormati nyawa manusia. Islam mengajarkan bahwasanya nyawa tersebut jangan sampai melayang begitu saja tanpa ada bekasnya. Walaupun tidak sengaja, tapi harus ada kemuliaan, harus ada penghormatan terhadap nyawa yang melayang ini. Makanya ada diat 100 unta diserahkan oleh pembunuh yang tidak sengaja tadi kepada keluarga korban. Inilah mahalnya nyawa manusia di dalam Islam. Baik, berikutnya para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara keempat yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada hak-hak manusia. Sebuah kaidah fikih juga. Di dalam fikih terdapat kaidah huququllahi mabniyatun 'alal musamahah wa huququl ibadi mabniyatun 'alal musyahah. Hak-hak Allah dibangun di atas dasar kelonggaran. Hak-hak Allah dibangun di atas dasar apa? Kelonggaran. Hak-hak manusia, hak-hak Bani Adam dibangun di atas dasar dipersusah, dibangun di atas dasar apa? Dipersulit, ribet. Kalau hak Allah itu longgar, hak manusia itu ribet. Apa maksud kaidah ini? Maksudnya
kalau seseorang berbuat dosa dan dosanya itu kaitannya dengan hak Allah, maka cara untuk membersihkan diri dari dosa tersebut digampangkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah, yaitu dia bertaubat, taubatan nasuha, beristighfar, minta ampun, taubat yang sesungguh-sungguhnya, selesai urusan. Allah mudah untuk memaafkannya. Tapi manakala dosa itu berkaitan dengan hak manusia, berkaitan dengan hak hamba, mendolimi orang lain, ya, menyakiti orang lain, menipu orang lain, menggelapkan harta orang lain, semua bentuk kezaliman, baik itu menyangkut harta manusia, jiwa manusia, kehormatan manusia. Nah, kalau kita ingin mensucikan diri dari dosa-dosa kezaliman tersebut, tidak gampang, tidak gampang, dibikin ribet, dibikin susah di dalam Islam ini, ribet, susah. Artinya apa? Kita tidak cukup istighfar, minta ampun, bertaubat, yakni kepada Allah saja, tidak cukup. Tapi harus kita selesaikan urusan-urusan kezaliman itu dengan pihak-pihak yang terzalimi. Harus diselesaikan dulu. Cara tobatnya begitu. Punya kezaliman, pengen bertaubat, datangi orang-orang yang pernah dizalimi, selesaikan urusan, minta maaf, minta kehalalan, minta keikhlasan, istihlal. Makanya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasannya dalam Riyadhus Shalihin bahwasannya taubat itu syaratnya ada 3, yaitu an-nadam, menyesal, al-iqla' minadz-dzunub, meninggalkan dosa, wal azm ala alla ya'ud, berazam tekad bulat untuk tidak mengulangi dosa itu. Syarat diterimanya taubat 3. Dan apabila dosa itu berkaitan dengan hak hamba, hak manusia, hak Bani Adam, di samping 3 itu masih ada 1 syarat tambahan lagi, yaitu al-istihlal. Apa? Al-istihlal. Apa itu al-istihlal? Minta kehalalan. Jadi didatangi orang-orang yang dulu pernah kita zalim itu, kita datang. Nah, kita datang, kita selesaikan urusan kita dengan dia, kita minta kehalalan dia. Bagaimana cara minta kehalalannya? 1, jika perbuatan zalim itu menyangkut harta, entah itu kita pernah nipu orang dalam hal hartanya, pernah menggelapkan harta dia membawa lari, pernah utang gak bayar. Nah, ini contoh kezaliman yang menyangkut harta. Cara minta kehalalan dari dia adalah yang ganti, mengembalikan harta yang telah dirampas. Ya, kalau utang nggak bayar, ya sekarang bayar. Kalau pernah menggelapkan harta orang, ya sekarang kembalikan harta itu. Tidak cukup mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wa ina'man. Kembalikan. Ya, hak-hak orang yang kita zalimi, duit dia, harta dia, kembalikan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kezalimannya adalah berupa kezaliman fisik, barangkali Anda pernah memukul orang lain, pernah menampar orang lain, ya, pokoknya pernah menyakiti fisik dia, maka cara meminta kehalalannya adalah mempersilahkan dia untuk menuntut balas kepada kita. Kita pernah menampar dia, persilahkan dia untuk menampar kita. Kita pernah menendang dia, persilahkan dia untuk menendang kita. Sebagaimana ini pernah terjadi, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum beliau wafat. Beliau pernah ini mengatakan kepada para sahabat,
kepada umat beliau, siapa saja di antara kalian yang pernah aku zalimi, silahkan hari ini menuntut balas kepadaku. Aku persilahkan untuk menuntut balas. Ada salah satu sahabat yang angkat tangan dan mengatakan, ya Rasulullah, saya pernah Anda zalimi dulu, pernah Anda sakiti, saya sekarang akan menuntut balas. Nah, ini para sahabat-sahabat yang lain sudah nggak enak perasaannya. Kok tega-teganya ini orang ini menuntut balas kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, biar saya yang menanggung, biar saya ya Rasulullah yang menanggung pukulan orang tadi. Jika memang ada kezaliman yang pernah terjadi, biar saya yang membayarnya, biar saya yang dipukul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin hal itu dilakukan oleh sahabat ini. Beliau ingin menanggungnya sendiri. Maka sahabat yang menuntut balas tadi meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melepas bajunya, karena dulu saya, ya Rasulullah, katanya saya dulu yakni kena pukul, kena cambuk dalam keadaan saya nggak pakai baju. Ya, supaya adil, saya ingin Rasulullah juga melepas baju. Nah, kemudian Rasulullah pun melepas baju. Orang ini datang mendekat kepada Rasulullah, mendekat, begitu dekat, langsung dipeluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini trik dia, memang pengen memeluk Rasulullah. Baik, ini contohnya. Yang ketiga sekarang, jika perbuatan zalim itu kaitannya dengan hati, kita pernah menggores hatinya orang, pernah menyakiti hati orang, maka cara meminta kehalalan dari dia adalah kita berunding dengan dia, kita bermusyawarah dengan dia, atau mungkin kita tawar menawar dengan dia. Apa yang bisa kita berikan yang itu kiranya bisa mengobati hati dia, kita berikan. Kita mampu dan itu bisa mengobati hati dia, nah kita berikan. Nah, kita bisa berunding, kita bisa bermusyawarah, kita bisa tawar menawar. Intinya dia itu bisa ikhlas, bisa ridho, bisa memaafkan kita. Barangkali kita pernah mencaci seseorang atau mencela seseorang atau memfitnah seseorang. Nah, ini kaitannya dengan hati. Mungkin fisik dia nggak sakit, tapi hati dia terluka. Nah, itu caranya, yakni kita meminta kehalalan darinya. Kemudian yang keempat, apabila dosa itu wujudnya adalah ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu sebut saudaramu sesuatu yang tidak dia suka, menyebut-nyebut kejelekan saudaramu walaupun itu benar adanya, ghibah. Nah, menyebar aib saudara muslim, ghibah. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur menggibah? Bagaimana cara kita minta kehalalan terhadap orang yang dulu pernah kita ghibahi? Para ulama menjelaskan, yaitu dengan cara kita beristighfar, memintakan ampun saudara kita yang kita ghibahi itu tadi. Kemudian kita mengganti dengan pembicaraan baik tentang dia. Kalau kita dulu bicara tentang kejelekan-kejelekannya, sekarang kita ganti dengan ucapan-ucapan baik, pembicaraan baik tentang dia di majelis-majelis dan bersama orang-orang yang dulu kita pernah membicarakan kejelekannya. Nah, kita sekarang bicarakan kebaikannya. Pertanyaan yang terkadang muncul, apakah perlu kita beritakan kepada orang yang kita ghibahi itu bahwasanya kita pernah menggibahi dia begini dan begini? Pendapat yang saya pilih, wallahu alam, saya cenderung kepada pendapatnya mengatakan tidak perlu. Karena bisa jadi dengan kita kabari dia, tadinya dia kan nggak tahu
Wong kita menggibah, namanya menggibah itu di belakang dia. Jadi dia nggak tahu. Kita dan dia itu baik-baik saja hubungannya. Kita pernah menggibah dia nggak tahu kan, baik-baik saja, dia nggak tahu. Dengan dikasih tahu, malah jadinya hubungan kita nggak baik. Dia mungkin marah, dia mungkin kecewa, dia mungkin apa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka tidak dikasih tahu, tidak usah dikasih tahu. Yang jelas kita sudah menutup kekeliruan kita dengan cara mengganti dengan pembicaraan baik tentang diri dia. Baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang perlu untuk kita perhatikan berkenaan dengan masalah ini, yaitu berkenaan dengan orang yang sudah mendolimi orang lain, pernah berbuat kezaliman kepada orang lain, tapi dia tidak segera istihlal, tidak segera meminta kehalalan. Dia cuek-cuek saja, pernah utang nggak bayar, pernah menggelapkan harta orang, pernah menipu orang, pernah merugikan orang, pernah menyakiti hati, pernah menampar, menyakiti fisik orang. Dia cuek-cuek saja, nggak ngurusi, nggak minta kehalalan kepada orang yang dizalimi. Orang yang semacam ini, para ikhwas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terancam bahaya, berada dalam ancaman bahaya. Apa saja ancaman-ancaman bahaya? Apa saja bahaya-bahaya yang mengancam dia? Satu, bahaya pertama adalah dia akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bangkrut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'." Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya uang, nggak punya harta, uangnya, hartanya ludes. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salati waz zakati was-siyami wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa qadhafa hadza." Nah, orang yang bangkrut itu adalah dari kalangan umatku yang nanti pada hari kiamat membawa pahala banyak, ya pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, akan tetapi dia pernah mendolimi ini, pernah mendolimi itu, pernah memakan hartanya orang itu, pernah membunuh orang itu, pernah memfitnah orang itu. Banyak kezaliman yang dia perbuat, maka amalan-amalan baik dia itu diambil. Nah, fa'ukhidha min hasanatihi wa u'tiya lihada, diambil amal-amal baiknya tadi untuk diberikan kepada orang yang dia zalimi. Setelah itu ternyata tidak cukup juga. Nah, fa'ukhidha min sayyiatihi wa u'tiya lihada, maka diambil dosa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu dosanya diambil, terus diberikan kepada dia yang mendolimi itu tadi. Jadi kalau begitu pahala dia terkuras, padahal dia datang dengan membawa pahala banyak, sekarang habis, berganti dengan dosa-dosa. Dia sudah menanggung dosanya sendiri, ketambahan dosanya orang lain. Padahal pada saat itu para ikhwas kalian, itu adalah hari-hari di mana kita itu sangat membutuhkan pahala, dan kita sangat mengkhawatirkan, sangat merasa kerepotan membawa dosa. Kalau di dunia ini mungkin yang paling diincar, yang paling dibutuhkan oleh orang adalah harta. Nah, tapi di sana harta sudah tidak dipikirkan oleh orang, sudah tidak ada harta di sana. Sudah bukan kehidupan dunia lagi. Harta tidak menjadi ukuran kebahagiaan lagi. Yang dicari, yang diharapkan oleh seseorang adalah pahala amal soleh. Dan yang paling dikhawatirkan, paling ditakutkan, dosa-dosa dia sendiri.
Walaupun sekarang pahala dan dosa itu nggak kelihatan wujudnya. Orang yang pahalanya banyak nggak kelihatan, orang yang dosanya banyak juga nggak bisa merasakan beratnya dosa. Tapi nanti pada hari kiamat dosa itu benar-benar bisa dirasakan. Benar-benar orang itu akan berat memikul dosanya. Sekarang orang dosanya banyak, dosanya dikit, sama aja. Nah, dosanya sedikit, kalau badannya kurus ya jalannya ringan. Dosanya banyak, nah dosanya banyak, kalau badannya kurus jalannya ringan. Dosanya dikit, kalau badannya gemuk ya jalannya berat. Nah, tapi nanti dosa itu sangat berpengaruh sekali. Nah, qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghdatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan hari perjumpaan dengan Allah, hingga apabila mereka telah melihat hari kiamat, dia berkata, ya hasratana, sungguh merugilah kita, ala ma farratna fiha, atas apa yang kami lupakan di dunia dulu, kewajiban-kewajiban, perintah-perintah yang kami teledor terhadapnya. Alangkah ruginya kita. Wahum yahmiluna auzarhum, mereka memikul dosa-dosa mereka. Sekarang kita nggak memikul dosa kita nggak merasakan berat atau ringan dosa kita nggak bisa merasakan. Tapi nanti pada hari kiamat benar-benar orang itu akan memikul dan merasa berat dengan dosanya. Nah, bagaimanakah nasib seseorang jika kalau dia sudah punya dosa sendiri, ketambahan dosanya orang. Dia sudah punya amal soleh, habis diambil orang. Alangkah menderitanya, alangkah ruginya orang ini. Bahaya yang kedua para ikhwah, bahaya kedua yang mengancam orang yang berbuat zalim di dunia dan tidak segera mencari orang yang dizalimi, meminta kehalalan darinya, yaitu apa? Dia terancam untuk mendapatkan doa jelek, terancam dengan doa jelek orang yang dizalimi. Ya, orang yang dizalimi bisa jadi orang yang lemah, nggak punya kekuatan untuk membalas, diam saja. Dan bisa jadi orang yang berbuat zalim merasa aman, merasa tenang. Dia mungkin kuat karena jumlahnya banyak, pengikutnya banyak. Dia kuat karena hartanya banyak. Dia kuat karena jabatannya tinggi. Dia kuat karena punya ilmu hitam, bisa nyihir orang, bisa nyantet orang. Nah, yang dizalimi itu orang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Dizalimi ya diam saja, nggak balas. Nah, tapi jangan merasa aman. Orang-orang yang mendolimi jangan merasa aman. Bisa jadi orang yang lemah ini dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengadukan penderitaan yang dia alami kepada Allah. Terus dia berdoa jelek, melaknat, mengutuk orang yang pernah berbuat zalim kepada dia. Nah, hati-hati kalau sudah seperti ini. Kalau orang yang pernah dizalimi sudah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, nah, laisa bainahu wa bainallahi hijab, nggak ada penghalang antara dia dengan Allah. Pesan Rasulullah kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wattaqi da'watal madlum, waspada kamu hai Mu'ad dari doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Doa dia dan Allah tidak ada penghalangnya. Kalau orang sudah berdoa mendoakan kejelekan ya kepada orang lain, maka tidak ada yang bisa ya menghadapi serangan dari doa dia itu. Kalau dia sudah mengutuk, sudah melaknat, sudah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, maka orang yang berbuat zalim ini sudah nggak bisa melawan Allah, meskipun dia kuat seperti apapun. Dia tidak akan bisa melawan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, ancaman ketiga para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat zalim ini terancam mendapatkan hukuman segera di dunia di samping akhirat. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Nah, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia di samping balasan akhirat, melainkan dua. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya di dunia di samping adanya balasan di akhirat melebihi dari dua dosa, yaitu apa? Uququ al-baghyu wa uququl walidain. Al-baghyu wa uququl walidain, mendolimi orang lain dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini adalah dua dosa yang sangat besar kemungkinan disegerakan azabnya, balasannya di dunia ini, dibayar kontan langsung di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah adab yang pertama, dan adab yang pertama ini sangat ditekankan sekali kepada orang yang memainkan peran sebagai orang yang menjalankan kewajiban. Ya, jadi orang yang punya kewajiban, nah, hendaknya memperhatikan adab yang pertama ini. Ya, adab yang pertama yaitu apa? Dia berusaha untuk tidak mendolimi orang, hak-hak orang, jangan sampai dia bermudah-mudahan, jangan sampai dia menyepelekannya. Baik, yang kedua sekarang, adab yang akan kita bahas yang kedua, adab utama yang kedua adalah tertuju kepada orang yang memainkan peran sebagai pemilik hak. Kalau tadi yang menjalankan kewajiban, sekarang adab bagi orang yang punya hak. Antum sebagai orang yang diutangi misalnya, antum duitnya banyak, jadi jujukan uang. Nah, orang yang membutuhkan, nah, setiap ada orang membutuhkan datang kepada antum. Jadi duit antum banyak nyebar di orang-orang, itu namanya antum punya hak. Nah, bagi orang yang punya hak semacam ini, adab yang diajarkan oleh Islam kepadanya adalah dia meringankan, memudahkan, melonggarkan urusan orang yang sedang orang yang sedang bertransaksi dengan dia, lawan transaksi dia. Kalau Anda sedang berada dalam posisi yang punya hak, mudahkan urusan orang lain yang menjadi lawan transaksi Anda, yang ngutang kepada Anda, mudahkan supaya Anda mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang samhan. Orang yang samhan. Apa itu samhan? Sahlan. Sahlan itu apa? Memudahkan, gampang nih urusan wong, memudahkan urusan orang lain. Semoga Allah merahmati orang yang samhan, memudahkan urusan orang lain. Idza ba'a, jika dia sedang menjual, wa idza ishtara, jika dia sedang membeli, wa idza iqtada, dan ketika dia menuntut haknya. Mudah, melonggarkan, menggampangkan orang. Ketika menjual dia gampang, ketika membeli juga dia gampang, ketika minta haknya dia juga gampang. Apa contohnya? Contohnya orang yang menggampangkan urusan orang dalam hal menjual. Kalau menjual gampang, jadi penjual yang samhan, gampang. Salah satu contoh yang sangat bagus dan ini perlu untuk kita coba, ya, kita coba untuk kita terapkan, yaitu adalah melakukan akad ikolah, melakukan ikolah. Apa itu ikolah? Ikolah itu menerima permintaan
pembatalan transaksi. Kalau ada pembeli yang meminta batal transaksi, nggak jadi, ya. Sudah beli nggak jadi, ya. Dia minta batal, kita kabulkan, itu namanya iqalah. Nah, sedikit ada perbedaan antara khiyar dan iqalah. Antum sudah belajar fikih muamalah apa belum? Ada istilah khiyar. Khiyar itu adalah hak baik bagi penjual atau pembeli untuk membatalkan akad. Hak untuk membatalkan akad. Jadi antum sebagai penjual atau sebagai pembeli, nah hendaknya tahu ini, antum ini ketika menjual atau membeli punya hak untuk membatalkan akad. Nah, hak untuk membatalkan akad ini ada macam-macam. Nah, ada khiyar majelis namanya, hak membatalkan akad ketika masih berada di majelis jual beli. Khiyar majelis namanya. Misalnya saya membeli minyak wangi. Misal saya membeli minyak wangi. Kemudian ya, saya ulangi. Saya menjadi seorang pembeli, membeli di pusat perbelanjaan begitu ya. Saya beli banyak, beli keperluan rumah tangga ya. Barang-barang yang sudah saya ambil di rak supermarket ini saya bawa ke kasir. Setelah ditotal, nah ternyata apa? Kita merasa ada barang yang tidak kita perlukan, karena kita baru tahu bahwasanya barang kita yang kita beli terlalu banyak, duit kita terlalu mepet ya untuk membeli barang-barang tersebut, sehingga kita harus mengurangi. Nah, wah ini mohon maaf ini nggak jadi Pak ya, ini nggak jadi Pak, ini nggak jadi, duit saya mepet sekali, dan ini juga lagi pula di rumah masih ada. Anggaplah ini sudah selesai, sebenarnya sudah deal, sudah jual beli sudah terjadi, barang sudah diserah terimakan, ya duit juga sudah selesai. Nah, terus antum ingin membatalkan sebagian pembelian. Nah, itu hak antum. Nah, dan ini sebenarnya wajib untuk diterima oleh pihak penjual, karena antum masih berada di majelis jual beli. Nah, itu namanya khiyar majelis, hak untuk membatalkan akad tatkala masih berada di majelis jual beli. Antum belum keluar dari toko itu, Nah, kalau antum sudah keluar dari toko itu, antum sudah nggak punya khiyar majelis, hak khiyar majelis nggak ada. Selama antum masih di toko itu, belum berpisah dengan penjualnya, nah masih di meja kasir apalagi, boleh antum batalkan, boleh. Dan sebenarnya kasir tadi harusnya menerima. Nah, itu haknya penjual, haknya pembeli. Sebagaimana dia juga punya hak. Penjual pun kalau seandainya mau membatalkan, bisa juga seandainya dia sudah terlanjur menjual ke orang ya, setelah dipikir-pikir ternyata dia sendiri butuh. Wah, kecapku nang omah yo entek. Nah, ternyata saya juga butuh kecap, tinggal satu-satunya lagi langka misalnya, nggak jadi Pak, nggak jadi saya jual ini. Nah itu pembeli juga harusnya ya legowo, ya sudah Pak, nggak apa-apa, masih di majelis. Itu namanya khiyar majelis. Ada lagi khiyar syarat. Khiyar syarat itu yaitu hak untuk membatalkan akad selama masa yang dipersyaratkan, masa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli mobil misalnya, ada penjual mobil, ada yang membeli mobil, namanya mobil mungkin untuk memutuskan jadi beli atau tidak itu kan mungkin agak berat ya, beda sama beli kerupuk. Nah, beli mobil mungkin
agak berat nanti karena duitnya gede. Nanti kalau nggak cocok kan resiko. Maka mungkin pembeli itu minta tempo kepada penjual. Saya minta tempo 1 pekan. Barangkali dalam waktu 1 pekan ini saya menemukan hal-hal yang tidak pas di mobil ini, saya boleh ya batalkan ya. 1 pekan, wah, jangan 1 pekan, wah kesuwen Pak. Nah, 3 hari aja. Selama batas masa 3 hari, bolehlah dikembalikan, jangan 1 pekan. Nah, ya sudah 3 hari nggak apa-apa. 3 hari yang disepakati, masih ada tempo apa 3 hari. Nah, selama masa 3 hari itu Anda sebagai pembeli misalnya boleh membatalkan akad. Saya nggak jadi Pak. Nah, ternyata mobil ini saya rasa kok nggak enak. Nah, setelah 3 hari itu baru terasa. Nah, baru kelihatan. Ya nggak apa-apa. Nah, dia membatalkan boleh, dan pihak penjual wajib menerima. Wajib menerima. Itu namanya apa? Khiyar syarat. Hak membatalkan akad ya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Khiyar aib sekarang. Yang ketiga itu khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar aib itu hak membatalkan akad kalau terjadi cacat pada barang yang dibeli, cacat. Nah, itu penjual mau mengembalikan boleh, hak dia. Dia mau legowo menerima kecacatan itu enggak apa-apa lah. Nah, sedikit saja saya maklumi, silahkan. Anda mau komplain, mau membatalkan, duitnya diminta lagi, boleh. Barangnya Anda kembalikan, duitnya Anda minta lagi, boleh. Membatalkan akad boleh. Dan itu wajib bagi penjual untuk menerima pembatalan tersebut. Nah, ini namanya khiyar. Nah, ada kasus di mana orang itu pengen membatalkan akad padahal sudah keluar dari ruang lingkup khiyar. Misalnya dia sudah tidak di majelis, sudah berpisah dari toko, tidak ada persyaratan, barangnya tidak cacat. Nah, ini contohnya. Jadi dia sudah keluar dari ruang lingkup khiyar. Kan tadi ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib. Nah, barang yang dibeli itu nggak ada aibnya, berarti nggak ada khiyar aib. Terus dia tidak ada persyaratan dengan penjual, minta tempo sekian hari, nggak ada. Terus dia juga sudah pisah dengan penjualnya, sudah keluar dari toko. Nah, berarti khiyar kan nggak ada, ya kan? Khiyar nggak ada. Tapi bagaimanapun juga dia ingin mengembalikan barang yang sudah dia beli itu. Mungkin dia menyesal, bukan karena aib, ya pokoknya nggak cocok gitu aja lah. Mungkin beli minyak wangi, setelah diamat-amati aromanya nggak sesuai, ya wangi. Tapi kadang orang kan namanya wangi kan nggak mesti cocok. Nggak cocok, dia wanginya itu nggak cocok. Dulu pas di toko dicium-cium, dirasa-rasa, diamati, cocok. Setelah di rumah diamati lagi, kok nggak cocok. Setelah dipikir lama, dicium lama, dicermati lama, nggak cocok. Nah, dia sebenarnya nggak punya khiyar, tapi dia pengen membalikan. Boleh saja, coba aja. Boleh saja dan coba saja. Nah, kalau sudah dicoba ada 2 kemungkinan. Penjual mengiyakan atau tidak. Kalau penjual tidak mengiyakan, wis gak oleh Pak, wis kadung buat tuku. Nah, gak bisa, wis gak ono khiyar. Tahu penjualnya pintar, tahu khiyar. Nah, nggak ada khiyar, sudah selesai, sudah deal. Nah, nggak bisa dikembalikan. Nah, kalau penjual seperti itu hak dia, karena khiyar memang tidak ada. Nah, kalau dia mengiyakan, oh ya nggak apa-apa. Nah, itu yang dinamakan ikolah. Jadi membatalkan, menerima pembatalan akad padahal sudah keluar dari ruang lingkup khiyar. Keluar dari ruang lingkup khiyar. Nah, ini ada
keutamaan yang disebutkan di dalam sebuah hadis untuk orang yang seperti ini, orang yang melakukan iqalah tadi. Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu athratahu. Siapa yang menerima pembatalan akad jual beli dari seorang muslim, maka Allah akan mengangkat derita dia nanti pada hari kiamat. Nah, siapa yang menerima pembatalan akad, permintaan pembatalan akad saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan beban deritanya nanti dalam kehidupan akhirat pada hari kiamat. Kita nggak tahu Bapak dan Ibu, kita nanti di akhirat pada hari kiamat nasib kita seperti apa. Kita kesusahan atau kita digampangkan, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Nah, yang jelas ini ketika kita hidup di dunia ini ada kesempatan untuk yakni berusaha meringankan nasib kita nanti pada hari kiamat. Nah, ini salah satu cara untuk mencari keringanan, yakni hidup di akhirat nanti, meringankan orang. Anda jadi penjual, ada pembeli yang nyesal beli barang Anda, dia mau membatalkan, khiyar sudah habis, Anda terima. Nah, ini nggak wajib, karena khiyar sudah habis ya, nggak wajib. Anda kalau mau apa namanya, mau mengatakan kepada dia, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah, sudah selesai. Nah, nggak menerima pengembalian barang, pembatalan akad nggak nerima. Nah, sudah keluar dari ruang lingkup khiyar, boleh, itu hak Anda. Tapi kalau Anda mau menerimanya, Anda dapat pahala, Anda dapat yakni keutamaan, diringankan beban derita Anda nanti pada kehidupan akhirat. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Baik, contoh dalam membeli bagaimana? Tadi saya kasih contoh apa tadi? Memudahkan orang dalam menjual. Kalau ada orang yang membatalkan pembelian, kita terima, kita mudahkan dia. Sekarang contoh membeli, meringankan orang ketika membeli. Anda membeli, jadi seorang pembeli, bagaimana cara meringankan penjual? Nah, ini biasanya ibu-ibu ini, tertuju kepada ibu-ibu secara khusus dan kepada bapak juga. Ini kadang kita ini yakni nawar itu anjlok ya. Nah, menawar itu serendah-rendahnya. Ya, lihat-lihat dulu. Boleh saja menawar, nggak apa-apa, hak Anda menawar. Tapi lihat-lihat juga. Kadang ini pedagang itu ya, itu ada pedagang yang dengan dagangannya itu dia tidak menumpuk kekayaan. Ada memang pedagang besar, dia berdagang untuk menumpuk kekayaan. Ada pedagang yang sekedar berdagang untuk makan saja, untuk cari makan saja, untuk kebutuhan pokok saja. Mungkin dia sehari ya cuma dapat 20.000, 30.000, hanya untuk bisa makan saja. Dia nggak akan menumpuk harta kekayaan. Mbah-mbah yang mungkin sudah sepuh, jualan di pasar, jualan sayur, ya sudah lemah, ya ini sebaiknya tidak usah ditawar. Nah, kalau perlu harganya 1.000, Anda beli 1.000, Anda kasih 1.500, Anda tambahi, nggak apa-apa, bagus, dia akan senang insya Allah. Ini contoh mudah dalam membeli, ya, mudah di dalam membeli, mudah di dalam menuntut hak. Sekarang hadis tadi mengatakan apa? Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang memudahkan orang lain ketika menjual, ketika membeli, ketika menuntut hak. Apa contohnya sekarang? Ya, ketika Anda ngutangi, orang lain, Anda melonggarkan ketika menuntut, ketika menarik. Nah, ketika nagih utang itu Anda longgarkan dia. Apalagi orangnya benar-benar nggak ada, nggak punya, ya, benar-benar nggak punya. Allah berfirman,
Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang sedang dalam keadaan susah, hendaknya ditunggu sampai keadaan mudah, sampai kondisinya longgar. Dahulu Bapak dan Ibu, di zaman Bani Israel ada seseorang yang punya kebiasaan bagus. Karena rajulan min Bani Israel yudayyinun nas. Dulu ada salah seorang dari kalangan Bani Israel, dia biasa meminjamkan uang kepada orang lain, ya. Dan ditujukan uang, ya. Dia menjadi jujukan orang. Kalau ada orang butuh sering datang kepada dia. Faida halal ajal wa wajadahu mu'siran qala li fityanihi tajawaz anhu la'allallaha yatajawazu anna. Ketika datang waktunya untuk menagih dan orang yang ditagih sedang dalam keadaan susah, maka dia berkata kepada petugas penagih ini, kepada karyawannya, tajawaz anhu la'allallaha yatajawazu anna. Maafkan saja, longgarkan saja. Barangkali dengan kita melonggarkan dia, Allah pun memaafkan kita. Fatajawazallahu anhu, Allah pun memaafkan dia, mengampuni dosa-dosa dia karena amalannya ini. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya orang ini lam yaf'al khairan qattun. Orang ini nggak punya amalan baik. Ya, amalan baiknya ya ini. Hanya ini amalan andalan dia. Ternyata amalan itu bisa menaikkan derajat dia, bisa menjadikan dia diampuni. Nah, ini kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit turah, duit lebih, nah nggak kepake mungkin ya, nah dipinjam-pinjamkan ke orang. Nah, seandainya dia telat mengembalikan, duitnya si akeh, ya kan. Nah, ini kesempatan untuk mengamalkan amalan ini. Baik, ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua adab utama di dalam bermuamalah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menerapkannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, tafadhol, silahkan. Jika tidak ada, langsung saya tutup. Nah, wah banyak sekali. Satu ya, tafadhol, silakan antum yang duluan. Bermegang-megang dalam membangun masjid itu dilarang. Terus apa masjid ini dalam kategori megah? Enggak, biasa aja. Yang kedua, nah, apakah ada alasan yang membolehkan kita mengkudeta pemerintah? Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia belum ada alasan untuk itu. Fadhol, pertanyaan berikutnya. Wa iyyakum barakallahu fikum. Berkaitan dengan ketika seorang itu menzalimi seseorang, maka ada kemungkinan akan disegerakan balasannya. Nah, dimaklumi bahwa sebagian orang-orang kita itu mengatakan ketika seseorang itu mendapatkan balasan, misalkan melakukan sesuatu, nah ada yang mengatakan itu dia terkena hukum karma. Itu bagaimana bentuknya ketika seseorang itu mengatakan ketika seseorang itu mendapatkan musibah dan dipandang orang itu telah melakukan dosa itu di waktu yang lalu, kemudian dikatakan orang itu terkena hukum karma. Ya, ini adalah istilah. Ya, kita perlu tanya dulu kepada orang yang menggunakan istilah itu maksudnya apa. Nah, la musyahata fil istilahnya ini sebenarnya tidak ada masalah dengan istilah, tergantung niat hati kita atau bagaimana pemaknaan kita terhadap istilah itu. Jika memang yang dimaksud dengan hukum karma, yang dia maksud dengan hukum karma itu adalah balasan dari Allah yang disegerakan oleh Allah di dunia, ya memang itu ada. Jika yang dimaksud oleh orang yang berkata ini hukum karma, yaitu bahwasanya orang itu terkena azab dari Allah langsung, azab dunia yang disegerakan karena dia mendolimi orang, nah, maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan itu tadi tidak ada masalah, yakni pengucapan kalimat tersebut.
Sekali lagi, jika itu yang dimaksud, nggak tahu kalau ada maksud lain lagi, saya nggak tahu. Tapi kalau maksudnya adalah sekedar itu adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah, nggak apa-apa, tidak menyalahi. Barakallahu fikum. Siapa tadi? Fadhol. Bagaimana kita melakukan istiqlal pada orang yang telah meninggal atau sudah kena kotak? Kedua, bagaimana cara meminta hak utang yang kena inflasi? Saat dulu kita tuh yang besar, terus sekarang kecil yang masih besar. Ya, baik. Soalnya bagus. Ini soal berbobot sekali. Yang kedua saya jawab yang pertama dulu. Yang pertama, bagaimana cara meminta kehalalan kepada orang yang sudah hilang kontak, orang yang sudah meninggal. Cari ahli warisnya kalau ada, kalau bisa. Nah, bayarkan ke ahli warisnya. Itu jika bisa ditemukan. Jika memang sudah tidak ada lagi, tidak ada, semua cara sudah dicoba tapi ternyata juga mentok, tidak ketemu juga, maka Anda bersedekah, niatkan untuk orang itu. Nah, sesuai dengan kezaliman yang dulu pernah yang pernah Anda perbuat kepada dia. Mungkin Anda misalnya pernah berhutang kepada dia 10 juta, nggak bayar. Sodakohlah sekarang 10 juta, niatkan untuk dia. Nah, begitu caranya. Begitu cara meminta kehalalan kepada orang yang sudah meninggal. Baik, bagaimana cara membayar hutang yang sudah mengalami inflasi? Bagaimana cara membayar? Sudah jauh. Nah, hutang di tahun 75. Nah, 300 rupiah. Saat itu bisa dibelikan sapi. Nah, sekarang tahun 2022 baru sadar, saya dulu pernah mendolimi orang tahun 75, utang 300 gak bayar. Nah, sekarang saya menyadari ini adalah perbuatan dosa, saya mau minta kehalalan dari dia. Nah, datang kepada dia, bayar 300, nah, buat beli permen tok. Nah, dulu buat beli sapi bisa, sekarang cuma bisa buat beli permen. Gimana caranya? Ya, bayar dengan qimah, dengan nilainya, dengan nilai, bukan dengan nominal. Jadi hutang piutang itu pada asalnya adalah dengan nominal. Maksudnya nominalnya 1 juta ya dibayar 1 juta. Itu pada asalnya. Nah, ketika hukum asal ini tidak mungkin diterapkan karena tidak masuk akal, mau dibayar sesuai dengan nominal itu sudah jauh sekali. Tidak ada kesamaan 10 juta 300 tahun 75 dan 300 tahun 2022, nggak ada kesamaan, jauh sekali. Ya, ini berarti nominal sudah nggak bisa diwujudkan. Membayar utang dengan nominal nggak bisa diwujudkan, maka beralih kepada qimah. Qimah itu nilai. Jadi kalau dulu 300 itu segitu nilainya, berarti berapa rupiahkah yang memiliki nilai sama dengan 300 saat itu? Ya, mungkin yang biasa yang mudah untuk dicari ya, qimah nilai mungkin dengan emas. Nah, untuk untuk mengetahui ini sebanding apa enggak, sepadan enggak nilainya, mungkin bisa dengan emas. Nah, seperti itu. Nah, ini kadang menjadi alasan bagi seseorang untuk membolehkan riba. Nah, saya mendengar ya, salah satu tokoh agama mengatakan, "Oh, riba kok gak oleh." Nah, masa meminjamkan dengan bunga, masa nggak boleh? Lah kalau nggak boleh meminjamkan dengan bunga ya rugi. Masa orang hutang tahun 75 300 dibayar ya 400 di tahun 2022 nggak boleh? Jangankan kok 400, 4.000 aja masih kurang. Nah, masa 1%, 2% bunga nggak boleh? Jangankan 1%, 2%, 200% aja masih belum bisa mencukupi. Masa mau diharamkan? Nah, gimana cara menjawab seperti ini? Hah? Saya ulangi ya, tadi ada tokoh yang berkata apa? Bagaimana pinjaman berbunga mau diharamkan? Ya rugi. Kalau diharamkan ya yang meminjamkan itu rugi.
Wong nilainya itu sudah merosot 300 di tahun 75 bisa dibelikan sapi, di tahun 2022 cuma bisa dibelikan permen. Itu seandainya mau dibayar 300 lebih, 3.000 atau 300.000 berlipat-lipat itu masih belum bisa. Jadi bunga 200% pun belum bisa nutup. Masa mau diharamkan? Jawabnya apa para ikhwah? Jawabnya adalah, nah, sama kayak permasalahan wudhu dan tayamum. Cermati masalah wudhu dan tayamum. Orang yang tadi berkata seperti itu sama kayak berkata, masa wudhu wajib? Nah, lah kalau sakit gimana? Masa wudhu diwajibkan? Kan ada orang nggak bisa wudhu. Jawab antum gimana? Ya wudhu wajib hukumnya. Adapun orang nggak bisa wudhu itu kasus tersendiri, kasus langka, ada solusinya sendiri, tayamum. Nah, riba tetap haram. Meminjamkan, yakni hutang, menghutangkan, yakni dengan berbunga tetap haram. Mengembalikan harus sama. Nah, kalau ada yang nggak bisa mengembalikan sama, nominal yang sama tidak bisa, itu kasus langka. Ada solusinya sendiri. Jadi jangan berdalil dengan kasus langka untuk menetapkan hukum umum. Jelas ya? Berdalil dengan kasus langka, kasus yakni tayamum, yakni dijadikan hukum untuk masalahnya orang banyak, kasus orang sakit yang nggak bisa wudhu. Nah, itu ada masalahnya sendiri, ada solusinya tayamum. Jangan ini digunakan untuk membatalkan wudhu. Wudhu tetap berlaku. Jadi riba, keharaman meminjamkan uang dengan bunga itu masih berlaku, keharamannya masih berlaku. Walaupun ada kasus sapi tadi, sapi 300 tadi, ya, harga 300 tahun 75 tadi, itu kasus langka, sudah ada solusinya sendiri. Jangan dibawa ke kasus umum. Jelas ya? Baik, sekarang patokan inflasi, yang mana kita boleh mengembalikan uang itu dengan nilai berapa. Ini kapan kita membayar hutang itu dengan nominalnya, dengan nominal yang sama persis, dan kapan boleh kita membayar tidak dengan nominal melainkan dengan qimah, dengan nilai. Kapan? Jawabnya para ikhwah, jika inflasi itu berat, artinya mata uang itu jatuh yang sangat signifikan sekali, jatuhnya banyak. Lah banyak sedikit itu bagaimana? Banyak dan sedikit itu bagaimana? Ada sebuah hadis yang menjadi patokan oleh para ulama tentang ukuran banyak dan sedikit, yaitu hadis Rasulullah SAW tentang wasiat. Ada sahabat yang minta kepada Rasulullah diizinkan berwasiat 2/3 dari hartanya, nggak diizinkan. Terus diturunkan setengah, kalau nggak boleh ya Rasulullah, saya akan berwasiat harta saya setengah. Nggak boleh, itu kebanyakan. Ya sudah, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya 1/3, dan itu sudah banyak. Ats-tsuluts wa tsulusu katsir. Ya 1/3, nggak apa-apa, tapi 1/3 itu sudah banyak. Nah, ini dipegang oleh para ulama. Ats-tsuluts wa tsulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Nah, jadi untuk menentukan yakni ukuran sedikit dan banyak para ulama yang mengacu ke hadis ini. 1/3. Jadi misalnya kalau Anda memberi pinjaman kepada seseorang 1 juta, kemudian terjadi pandemi, mengembalikan 1 juta juga itu nilainya kayak 300.000, 1/3-nya 1 juta, berapa? 300 titik lah, gampangnya 900.000 aja lah biar enak. Anda mengutangi 900.000, ya, ketika orangnya mau bayar, setelah yakni membayar ini pas pandemi kan merosot nilai mata uang, ketika dia membayar 900.000 juga, itu baru bisa dibelikan barang yang nilainya 300.000 sebelum pandemi. Berarti kan merosot 1/3 itu. Misalnya 900.000 Anda
900.000, pokoknya 900.000 ya ikhwan, yakni dibayar 900.000 juga, itu hanya bisa dibelikan barang dengan nilai 300.000 saja. 900.000 belum bisa, itu merosot sepertiga, itu boleh pakai qimah karena signifikan, merosotnya sudah signifikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jadi seperti prosesnya sepertiga. Kalau setelah saya itu, kalau prosesnya sepertiga itu berarti 600.000 misalnya. Kenapa? Sisanya 300.000 itu berarti maksudnya 2/3. sepertiga dari 900.000 berapa? 300.000. 300.000. Iya, jadi dia merosot sepertiga. Jadi 3 kali lipatnya. Jadi apa namanya? Kok 3 kali lipatnya? Kehilangan sepertiga nilai itu. Sepertiga, iya sepertiga. Jadi sudah yang misalnya 3 juta ya, antum ngasih hutangan 3 juta, terus kembali 3 juta juga, tapi 3 juta itu baru bisa dibelikan barang harga 1 juta. Itu sepertiga namanya, sepertiganya. Jadi merosot sepertiga. Misalnya, nah Anda ini HP ini harganya 3 juta, HP dengan merek ini, tipe ini, pokoknya ini persis lah 3 juta. Nah, 3 juta. Afwan, saya ulangi. 1 juta. HP ini 1 juta. Baik. Jadi saya pinjam duit 1 juta untuk beli HP ini. Untuk beli HP ini. Baik, begitu saya bayar 1 juta juga, itu dibelikan ini nggak bisa. Ini sudah 3 juta, anggaplah seperti itu. Ya, ini artinya duit itu sudah hancur, nilainya sudah jatuh sampai seperti itu. Ya, ini barang-barang, entah itu HP, entah apa, pokoknya keumuman barang, umumnya barang itu sudah, ya ini melonjak sampai 3 kali lipatnya. Atau dengan kata lain, duit itu sudah turun sepertiganya. Barang-barang melonjak 3 kali lipat, duit turun sepertiganya. Itu sudah banyak, itu berarti signifikan. Itu boleh pakai qimah, boleh pakai nilai. Pembayarannya tidak pakai nomilan tapi menyesuaikan nilainya. Oh, sekarang barang-barang yang dulu bisa dibeli dengan 1 juta sekarang nggak bisa 1 juta. 1 juta zaman dulu itu 3 juta sekarang. Boleh bayar 3 juta. Ya. Boleh bayar 3 juta pakai qimah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.